fakta dan kemungkinan besar bukan hoax. Tapi setelah mendengarkan penjelasan dari BPN tadi, kita kayak mulai ragu lagi nih, jangan satu benar-benar hoax itu pernyataannya. Tapi ada jelas sebenarnya di penjelasan Pak Ali. Kalau ada orang yang punya akses kuat ke rekening BPN, saya kira orang ini yang sangat berpotensi menjadi mafia. Saya bisa jawab. Jadi gini, akses yang dimaksud harus ada izin penyidik dibatasi ruangnya untuk kepentingan penyidik atau penyelidikan. Wartawan Bisa benar. Kalau mau melakukan investigasi bawahnya. Dari informasi kalau investigasi akan itu pasti ketidaktahuan BPN. Karena kan rumusnya berbeda, kan teorinya berbeda kalau investigasi. Pasti saya tidak tahu dan pasti juga melakukan hal-hal misalnya dia jadi pegawai kontrak di BPN misalnya seolah-olah meskipun datanya 5 tahun kemudian baru dimunculkan. Mungkin gitu ya. Jadi pengadilan isinya untuk dapat keterangan tanah itu, informasi tentang tanah itu. Yang untuk mendapatkan orangnya yang harus mendaftarkan atau memberikan kuasa. Jadi harus ada hubungan hukum terhadap informasi yang didapat oleh BPN. Harus ada hubungan hukum terhadap. Kalau tidak punya hubungan hukum terhadap nomor hak atau objek itu tidak boleh. Atau kepentingan penyidikan dan penyelidikan. Nah makanya kadang-kadang serba dilematis saya di Kota Makassar. Selama saya bertugas di sana. BPN sebenarnya kalau mau arogan, ngapain juga hadir di undangan DPR Kota Makassar. Sebenarnya, tapi susah juga karena senior kita ketua DPR, kemudian BPN ke arah Forkopimda yang diundang ini persoalan kepentingan aspirasi dapil atau ini ya sorry ya katanya tiga dapil rapot sini Panakukang. Nah, datang ke sana makanya kita akan paling tidak memberikan solusi bahwa pastinya bahwa itu perdataan tanah ini itu kan normatifnya ya. Iya. Karena bisa diterobos makanya disebut mafia. Ya. Dan kan kalau bicara mafia itu kan kalau bahasanya ya mafioso atau sekelompok orang yang melakukan yang bergerak rahasia dan bergerak di bidang kejahatan kan. Yang kedua, kan jelas di situ menurut mafioso. Tapi kadang-kadang juga mafia itu dijadikan mafioso yang konotasinya kalau orang Amerika bilang lelaki terhormat kan atau pria terhormat. Itu juga jadi persoalan. Saya tidak tahu ini Pak Kakanda kita ketua DPR yang sekaligus mencaleg. Itu juga bahaya. Ya. Oke, saya kira perlu ada penegasan dari Pak Prof. Abraham lagi. Kita tidak tambah bingung dari penjelasan dari kita. Jadi sebenarnya kenapa ada stigma BPN itu ikut menyembuhkan mafia itu karena ada namanya sporadi. Sporadi itu adalah surat pernyataan penguasaan fisik yang ditandatangani oleh orang. Dikatakan orang. Mestinya ketika ada surat sporadik dari yang bersangkutan yang diketahui orang, BPN itu harus mengecek di lapangan. Apalagi di Makassar ini bukan desa Pak Lurah. Lurah itu setiap 2 tahun pindah. Sementara orang yang datang di kantor lurah, kenal Pak Lurah. Cuma datang Pak, ini saya punya tanah. Pastinya kan kalau orang punya tanah itu harus ada penyaksian secara sosiologis oleh kami. Misalnya Pak kami itu di Lente, kalau datang tiba-tiba punya tanah, ditanya ke masyarakat apa benar ini Pak kami punya. Kalau masyarakat tahu bahwa memang dia punya itu dan seterusnya ada jual beli dan dianggap tidak ada sengketa dan seterusnya, baru lurah tanda tangan. Sekarang malah lurah Pak baru 3 hari bertugas ketemu orang yang membuat pernyataan, tidak usah di kantor, ketemu saja di warung kopi, tanda tangan lah. Datang ke BPN tidak ada cross check di lapangan.
Padahal ini datanya salah. Jadi BPN yang menerima data salah, bukan mentolerir kesalahan karena tidak ada proses. Ini persoalan-persoalan yang membuat mafia dana juga banyak. Itu terjadi Pak di kasus pengadaan tanah Maros. Banyak orang tiba-tiba jadi penggarap. Dulu anggarannya cuma 380 juta. Tiba-tiba setelah mau dibagi, pembaginya bertambah. Tiba-tiba penggarap. Diusulkanlah tambahan dana ke Angkasa Pura menjadi 500 juta. Ini dia. Jadi ada tambahan 120. Perencanaan awalnya tetap 60 juta, tidak berubah, tapi jumlah pembayarannya bertambah dan jumlah penerimanya bertambah. Kenapa? Karena itu tadi orang itu. Mestinya BPN selaku panitia Satgas A, Satgas B menyeleksi bahwa itu benar. Dan anehnya waktu itu Pak ada orang menerima ganti rugi lebih besar yang penggarap daripada yang pemilik. Itu makanya biru juga itu saya lihat data-datanya. Jadi kalau menurut saya BPN itu kita harus tempatkan dia lah yang punya otoritas sekarang. Artinya kalau kita bicara tanah, data yang benar itu ada di BPN. Karena dia punya alat itu Pak. Kalau orang sertifikat diukur batas-batasnya dan seterusnya. Dan mestinya kalau kita bicara tanah, tidak perlu kita bicara luas Pak, tapi bicara batas. Batas Pak. Kenapa? Karena kalau jelas batasnya, jelas haknya Pak. Bukan luasnya. Kemudian ada dalam hukum juga Pak, seseorang itu tidak boleh kehilangan hak tanpa sepengetahuannya. Dan BPN itu harus memberikan penyaksian bahwa kalau misalnya ada pemeriksaan setempat oleh pengadilan kalau orang berperkara, BPN diundang Pak untuk menyaksikan karena ada koordinat dari sertifikat itu, ada gambar situasi dan seterusnya. Memang BPN sebenarnya itu sama dengan kurang lebih sama dengan kantor urusan agama. Jadi orang kawin dia dicatat. Tapi yang berkaitan dengan pemilihan baru, dia harus tahu di mana letaknya. Itu batas fisik apa batas apa Pak? Batas fisik Pak. Bagaimana Bingkas Melaroa lalu yang lekuifaksi bergeser batas-batasnya? Ya, pasti dilakukan Nah, ada namanya bagus terang, ada Lukisan tidak dianu gitu ya. Ya, ada. Ada bergeser itu tanahnya. Ya. Jadi berkaitan dengan mafia tanah lagi, sebenarnya banyak tempat yang bisa muncul mafia tanah. Dalam pengadaan tanah itu, mafia tanah itu muncul dengan menjual informasi. Misalnya di satu tempat mau diadakan pengadaan tanah, memberikanlah informasi bahwa akan ada proyek di sini. Datanglah orang yang punya akses. Seperti misalnya di Goa ini ada perluasan milik bendungan. Sekarang itu banyak orang pergi beli tanah sih. Dan itu menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang pengadaan tanah itu sudah pidana, Pak. Karena sudah ditetapkan sebagai lokasi pengadaan tanah. Dan banyak orang saya tahu orang beli tanah di sana. Dan saya sudah bilang jangan beli tanah. Karena dalam pasal 43 mengatakan semua wilayah yang ditetapkan lokasi pengadaan tanah tidak boleh ada perhatian. Itu juga terjadi di Maros. Makanya inilah mungkin yang disebut mafia tanah yang pergi beli tanahnya orang murah dengan harapan satu saat pada pengadaan tanah mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat. Dan yang melakukan itu bukan mafia tanah yang ada organisasinya. Kita bisa lihat orang ada di jamaah, ada jadi dosen juga, ada jadi anggota DPR. Ada yang ngajak saya Pak, tapi saya bilang hati-hati Pak, itu sudah ditetapkan. Yang penetapan begitu dari pemerintah. Gubernur Pak. Oh. Gubernur. Jadi ini untuk informasi bagi teman-teman wartawan. Kalau ada penetapan lokasi
pengadaan tanah diinformasikan tidak boleh lagi ada peralihan. Karena kalau ada peralihan, disitulah munculnya mafia tanah. Dikatakan tadi Pak Ketua bahwa bukan mafia tanah berkaitan dengan hak, tapi berkaitan dengan harga. Karena pasti dia berliburan dengan informasi yang tidak jelas. Nanti kalau tidak dibayar, tidak ada surat ini, surat ini tidak ada, tidak diakui ini, supaya orang tergerak hatinya untuk jual. Jadi pohon-pohon nanti tidak dibiayai. Kalau saya beli saya hitung. Padahal itu semua nanti dihitung. Ini banyak kejadian itu Pak. Jadi mafia tanah sekali lagi Pak, kami itu banyak tempat bisa di sporadik itu mafia tanah ada, bisa di pengadaan tanah ada, bisa juga penerbitan sertifikat mungkin ada kalau ada akses itu dibikin susah dibikin apa namanya, dan bisa di mana-mana Pak. Oleh karena itu memang yang paling bagus itu adalah sistem pertanahan kita harus tunggal. Satu informasi untuk seluruh Pak. Jadi kalau kita bicara misalnya tanah saya kita melampiran, jelas kalau saya mau bayar DP sama dengan datanya sertifikat. Sertifikat saya misalnya 200 meter, tapi kalau saya bayar DP 300 meter. Nah, biasanya kalau tadi Pak kita protes, tapi kalau kurang tidak protes, diam saja. Nah, itu juga. Jadi ini persoalan-persoalan kita di keseharian kita bahwa persoalan tanah itu memang persoalan yang sangat kompleksitas dan semua orang ingin tanahnya itu aman dengan sertifikat. Dan begitu ada sertifikat dari DP dia merasa dan tidak ada orang yang sudah punya sertifikat tidak mau sertifikat lagi. Pasti mau tambah dan dia tidak sadar bahwa suatu saat itu akan kembali ke tipe 21 1x2 atau di Sudian itu atau di Penaklukan. Jadi ini persoalan-persoalan saya kira Tribun ini jangan pernah berhenti Pak menginformasikan bahwa hati-hati sebelum membeli dan hati-hati sebelum jual. Karena jangan sampai kalau secara hukum itu kalau kita beli barang dari bukan pemiliknya itu batal dari hukum Pak. Artinya dianggap tidak pernah beli. Ataupun beli tanah-tanah terhantar Pak. Karena menurut hukum itu tanah yang diterlantarkan itu sudah kehilangan hapus haknya. Terlantar itu artinya tidak diproduktifkan. Dari posisi itu terlantar. Itu karena bersifat itu ada kemanfaatan. Itu ruang terbuka umum ya. Itu juga sebenarnya yang di bawah itu Pak, ruang bawah itu dan sekarang lagi merumuskan ini bagaimana memberikan hak ruang bawah tanah. Termasuk juga ruang di atas tanah. Jadi ada hak atas tanah itu berupa bumi, sertifikat panjang kali lebar, luas. Kalau di bawah itu panjang kali lebar kali tinggi Pak. Jadi meter kubik. Yang di atas itu enggak. Undang-undang itu Pak. Baru dirancang Pak. Saya dulu diminta jadi ketua tim, tapi saya nggak mau. Karena itu repot. Itu Pak Hikmat kepala. Kalau di atas Pak, kalau di atas. Itu juga harus sampai berapa hari. Iya. Jembatan. Ya. Itu tidak di atas tanah atau itu Pak? Di atas. Di atas Makanya tanah. di RD. Ya. Yang sistem ini kan itu Pak. Iya. Karegosi. Itu tak tahu BPN bagaimana membuat sertifikat. Oh tidak ada kecuali. Tapi yang jelas ada yang dibutuhkan Pak. Jadi kalau saya ingin menyeberang ke Ya. umpamanya tidak ada. Ya. Contoh konkret itu Pak, hotel itu pembangunan negara. Iya. Itu kan pemerintah punya Pak. Di bawah tanah juga tidak ada. Ya, dia bahas itu. Kalau dulu cuma butuh izin Pak, tapi sekarang sudah marah. Apalagi buah tanah yang digunakan 3 lapis Banyak bawah. Pak, iya Pak. Kalau di luar negeri itu sudah ada haknya Pak. Karena memang